Ekum et bonum es lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Gusdur Muda dengan saya Ifda Fazadatul Barokah sebagai pembicara pertama dan rekan saya Samsudin sebagai pembicara kedua. Hari ini, kami dari tim Pro dengan penuh keyakinan mendukung mosi Dewan Legislatif harus mulai mengadopsi sistem kecerdasan buatan AI dalam proses perumusan undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa proses legislasi yang baik haruslah responsif, berbasis data, dan efisien. Namun saat ini, proses perumusan undang-undang seringkali bersifat manual, lambat, tidak responsif terhadap perubahan sosial, serta syarat akan bias politik dan subjektivitas. Kecerdasan buatan AI hadir sebagai teknologi netral, berbasis data yang dapat membantu menganalisis ribuan data hukum, jurisprudensi, tren sosial, hingga proyeksi dampak dari rancangan regulasi secara lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan metode tradisional. Dengan kata lain, AI bukan menggantikan peran manusia, tetapi memperkuat kualitas legislasi melalui dukungan analisis dan simulasi kebijakan berbasis teknologi. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perdebatan ini, Dewan Juri yang terhormat, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata adopsi. Adopsi bukan berarti menciptakan atau menggantikan peran manusia secara penuh. Adopsi berarti mengambil sebuah teknologi yang sudah ada dan mulai menggunakannya secara resmi sebagai bagian dari sistem kerja lembaga legislatif. Dalam hal ini, yang kami maksud adalah mengintegrasikan sistem kecerdasan buatan AI sebagai alat bantu teknis dan analitis dalam proses perumusan undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, kami tim Pro meyakini mengapa mosi ini harus dibahas sekarang karena yang pertama, kompleksitas hukum di Indonesia semakin tinggi. Kita menghadapi isu-isu baru seperti perlindungan data digital, keamanan cyber, hingga disinformasi yang memerlukan respon hukum cepat dan presisi. Legislasi tradisional seringkali tidak mampu mengejar dinamika ini. Lalu yang kedua, terjadi kesenjangan antara hukum dan realitas sosial. AI akan mampu memetakan kebutuhan masyarakat dari data yang luas, sesuatu yang sering tidak terjangkau oleh pembuat kebijakan yang hanya mengandalkan rapat dengar pendapat terbatas. Lalu yang ketiga, proses legislasi kita seringkali stagnan dan penuh kepentingan politik. AI bisa membantu menyeimbangkan dan memberikan alternatif berbasis data dan mengurangi dominasi subjektivitas elit. Dan Dewan Juri yang terhormat, perlu dipahami bersama bahwa dalam hal ini penggunaan AI hanya sebagai alat bantu teknis dan analitis dalam proses perumusan undang-undang. Seperti yang pertama, menganalisis dampak regulasi. Yang kedua, memetakan overlapping regulasi yang sudah ada. Dan yang ketiga, memberikan simulasi hukum komparatif dari negara lain. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak membahas AI sebagai entitas otonom yang menggantikan peran legislator manusia. Tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Namun dengan dukungan AI sebagai pendamping proses legislasi yang cerdas dan efisien, jika melihat saat ini, proses legislasi seringkali masih minim penggunaan AI secara struktural. Beberapa negara seperti Estonia dan Korea Selatan mengadopsi sistem pendukung legislasi berbasis AI. Tapi di banyak negara termasuk Indonesia, proses legislasi masih mengandalkan metode konvensional yang rawan bias, lambat, dan tidak berbasis data empiris secara optimal. Oleh karena itu, kami dari tim Pro meyakini mengadopsi AI dalam proses legislasi adalah langkah modernisasi hukum yang akan membawa manfaat besar bukan hanya dari segi efisiensi, tetapi juga dari segi keadilan, transparansi, dan kualitas hukum itu sendiri. Argumentasi selanjutnya akan dielaborasikan oleh pembicara kedua kami. Melanjutkan argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama, bahwa proses perumusan undang-undang di Indonesia saat ini masih bersifat manual, lambat, tidak responsif terhadap perubahan sosial, serta syarat akan bias politik dan subjektivitas. Hal ini bisa kita buktikan berdasarkan survei yang dilakukan oleh LSI atau Lembaga Survei Indonesia pada tanggal 22 sampai 26 Maret 2025. Yang menyatakan bahwa hanya sekitar 29,7% masyarakat tahu saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan 70,3% lainnya tidak mengetahui pembahasan ini. Dari survei ini bisa kita pahami bahwa di Indonesia sendiri dalam proses perumusan undang-undang belum menghadirkan partisipasi publik yang masif. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat atau teknologi yang dapat memberikan informasi dan memberikan wadah aspirasi masyarakat seperti AI chatbot. Dewan Juri yang terhormat, terdapat adagium hukum yang menyatakan lex semper debit remedium, yang berarti hukum selalu memberikan solusi. Dalam hal ini, hukum dengan bantuan teknologi bisa menjawab kompleksitas sosial, seperti tumpang tindihnya peraturan, partisipasi publik yang belum maksimal, dan dinamika sosial. Kompleksitas sosial ini dapat diatasi dengan menggunakan teknologi AI. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dr. Haji Bambang Susatyo SESH MBA selaku Ketua MPR periode 2019 sampai 2024 yang menyatakan
bahwa jumlah regulasi di Indonesia sangat banyak dan berpotensi tumbang tindih. Oleh karena itu diperlukan pemanfaatan AI untuk melakukan review legislatif, menyusun ulang, serta memperbaiki regulasi agar lebih efektif dan tidak berkonflik. Dewan juri yang terhormat, di sini kami akan menghadirkan studi komparasi yaitu dengan negara Estonia. Negara Estonia sendiri mempunyai sistem hukum yang sama dengan Indonesia yaitu civil law, dan negara ini berhasil menerapkan teknologi AI dalam perumusan undang-undang. Hal ini dapat dibuktikan dengan negara Estonia berhasil menempati peringkat 6-8 besar OECD dalam indeks pemerintahan digital dengan skor kepuasan tinggi terhadap layanan data driven dan interoperabilitas. Oleh karena itu kami dari tim Pro akan menghadirkan mekanisme solusi. Yang pertama yaitu dengan pembentukan regulasi dan etika AI dalam melakukan perumusan undang-undang. Pembentukan regulasi dan etika ini berfungsi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas serta mencegah hal bias yang dapat dihasilkan oleh AI seperti menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Dan yang kedua itu dengan pembentukan lembaga khusus untuk mengembangkan teknologi AI dan melatih anggota dewan dalam mengoperasikan AI, di mana pembentukan lembaga khusus ini bertugas untuk mengembangkan dan mengelola sistem AI legislatif agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip human oversight dan menyediakan latihan teknis kepada anggota dewan. Yang ketiga itu dengan penggunaan AI Lex dalam tahap legislasi. AI Lex sendiri adalah platform AI generatif khusus yang sudah terverifikasi untuk membantu badan legislatif dalam membentuk undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan terdapat 3 tahap legislasi yang dapat dibantu oleh AI Lex. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, di mana AI Lex dapat membantu analisis kebutuhan hukum berbasis data, menyediakan pemetaan regulasi yang tumbang tindih, tidak relevan ataupun yang sudah usang. Yang kedua yaitu pada tahap penyusunan RUU, di mana AI Lex itu dapat membantu menyusun naskah akademik dengan sumber yang yaitu hukum primer. Yang ketiga yaitu dalam tahap pembahasan AI Lex yaitu membantu menganalisis daftar inventaris masalah dengan cepat dan termasuk menjadikan referensi pasal yang jenis.